Baik, perkenalkan saya Kadep Fitra Permartasudana. Di sini saya akan mendemokan untuk tugas ML Agent yang saya buat, yaitu saya membuat sebuah simulasi di mana sebuah agen harus mengambil sebuah objek atau makanan, yang di mana makanan tersebut nanti akan berwarna hijau. Dan dia juga harus menghindari dari racun atau poison, yang di mana objeknya itu nanti akan berwarna merah. Nah, di sini untuk environment-nya itu sendiri cuma cukup simpel aja. Ada environment walls, ada walls saja yang dimana kalau misalnya agentnya uh, nge-collide dengan walls tersebut, maka dia akan mengurangi rewardnya. Baik, jika kita lihat untuk script-nya, di agent ini saya membuat script di mana dia itu bernama food searcher agent. Di mana food searcher agent ini itu simpelnya cuma di sini aja. Untuk observasi yang saya ambil itu ada banyak observasi, yang dimana kalau misalnya untuk di vektor sensor itu saya mengambil observasi dari rotasi dari agent itu sendiri, rotasi sekarang, dan juga saya mengambil observasi berupa posisi dari agennya. Kita tidak lupa juga untuk menormalisasikan supaya range itu menjadi min 1 sampai 1, karena untuk ML Agent ini dia tuh bekerja lebih baik jika range dari observasinya itu berupa panjang dari min 1 sampai 1. Nah, selain vektor sensor, itu saya juga membuat observasi berupa objek, tetapi objek ini tidak berisi di dalam vektor sensor, melainkan objek ini berisi pada buffer sensor. Bedanya buffer sensor dan objek sensor itu, kalau buffer sensor itu untuk objek yang panjangnya itu tidak fix, atau bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kalau vektor sensor itu sudah harus fix dan juga tidak bisa dinamis. Nah, maka dari itu karena saya spawning objek itu juga dinamis, tidak secara fix, dan juga objek-objek tersebut bisa hilang dan bisa dispawn kembali, maka dari itu saya membuatnya memakai buffer sensor. Nah, di sini kita cuma append observasi aja. Kalau misalnya spawn objeknya itu udah lebih dari i, maka dia tidak ada lagi untuk apa ya? Tidak ada dari observasinya. Maka itu karena tidak ada objek yang diobservasi, maka saya akan mengappend 0, 0, dan 0 sini. 0 ini untuk menandakan tidak ada objek state, dan yang kedua ini itu menandakan posisi dari objek itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada dari objeknya dan dia itu merupakan food, maka saya akan mengappend satu F dan juga posisi dari objek tersebut. Kalau misalnya poison, saya akan mengappend min 1 dari observasi itu. Nah, setelah melakukan observasi, maka ML Agent akan memproses dari observasinya dan akan memberikan action. Nah, untuk action itu sendiri, setiap action yang dilakukan oleh agent itu saya akan merewardnya secara negatif, karena saya ingin membuat agent itu mencapai goalnya dengan action yang paling sedikit. Nah, jadi ada discrete actionnya, ada 4 action. Kalau misalnya dia action itu 0, atau ML Agent-nya mengoutputkan 0, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Kalau misalnya dia mengoutputkan 1, maka dia akan belok ke kiri. Kalau misalnya outputkan 2, maka dia akan belok ke kanan. Atau mungkin ini kebalik juga, mungkin kiri atau kanan, tapi tidak masalah. Yang penting kita akan uh, ganti current agent angle aja. Dan kalau misalnya dia itu 3 indeksnya, maka kita akan move forward untuk agent. Nah, selain itu juga tidak lupa kita juga harus mereset agentnya untuk setiap episode, karena setiap episode harus menggunakan state yang berbeda-beda. Nah, ini untuk di fix update itu simpelnya cuma kita set rotation dari agent menggunakan current agent angel, dan juga set linear velocity-nya kalau misalnya dia itu move forward. Nah, ini juga untuk spawning, ini anggapannya spawning dari objek itu random secara 1 detik sampai 3 detik, dia akan spawning objek kalau misalnya objeknya itu kurang dari 4. Nah, di sini maksimal food-nya itu yang bisa di-spawn itu cuma 2, dan juga maksimal poison yang di-spawn itu juga cuma 2. Nah, ini mungkin ada sedikit grafika kalau misalnya dia collide dengan tembok, maka warna agent akan menjadi merah. Kalau tidak, maka tidak merah. Nah, sini juga kalau misalnya dia collide dengan tembok, maka kita akan mengurangi reward-nya. Ini agar agent tidak
secara sengaja untuk meng-collide dengan tembok. Setelah itu, on trigger enter, kalau misalnya dia mendapatkan food, maka kita akan memberikan reward sebesar 20. Kalau misalnya dia mendapatkan poison, kita akan memberikan reward sebesar min 5. Dan kalau misalnya objek yang sudah didapatkan itu 4, maka kita akan memberikan saja rewardnya, walaupun mungkin objek-objek yang diambil itu adalah poison. Tetapi itu tidak apa. Kalau misalnya sudah 4, kita juga akan end episode-nya. Jadi di sini saya sudah melakukan training dari agentnya. Untuk model sendiri saya juga sudah buat. Kalau misalnya kita run akan jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini ada agentnya dan juga ada objek-objeknya. Yang hijau ini adalah makanan dan yang merah itu adalah poison. Di sini kita lihat agentnya yang mencari-cari dan dia hanya ingin mendapatkan yang objek hijau saja dan menghindari dari objek yang merah. Nah, ini merupakan model yang sudah jadi, yang sudah saya training kemarin. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan training, kita harus menghidupkan Python backend-nya. Bisa pertama kita harus ubah dulu, karena di sini saya mengeset untuk inference only. Saya harus ngeset behavior type-nya itu menjadi default agar bisa kita lakukan training, dan juga kita harus menghidupkan Python backend-nya. Untuk training training settings-nya itu saya sudah simpan di sini. Yang berbeda hanya di batch size itu saya mengurangi jadi 412 dan juga max step itu 400.000 step. Oh ya, dan juga kalau misalnya agent itu stepnya itu sudah melebihi 10.000, maka dia akan mereset dari episodenya. Oke, kalau misalnya kita jalankan untuk trainingnya, mail agent, food searcher, kita juga harus set run ID. Jadi saya mengesetnya menjadi food searcher demo. Oke, setelah kita jalankan Python backend-nya akan keluar seperti ini. Kalau misalnya sudah keluar seperti ini, maka kita bisa jalankan Unity editornya. Baik, bisa dilihat ini sekarang Unity melakukan training dengan Python backend-nya. Bisa dilihat pada step yang rendah, agent masih terlihat cukup tidak pintar karena dia hanya pergi ke segala arah dan mengeksplor segala arah. Dan juga bisa kita lihat agentnya sering bertabrakan dengan tembok. Nah, tetapi itu tidak masalah untuk step-step awal, karena agent nanti bakal learning secara tersendirinya, dan juga nanti akan outputnya sesuai dengan yang kita inference tadi. Bisa kita lihat di sini, kalau misalnya stepnya itu sudah lebih dari 10.000, maka ada beberapa environment yang akan di reset. Oke, ini kita lihat ada environment yang sudah di reset. Untuk outputnya itu, mungkin untuk sekarang masih belum ada keluar outputnya, tetapi nanti bakal diberitahu pada step sesuatu, maka average dari reward yang dimiliki oleh agent itu akan terlihat seperti apa. Baik, mungkin karena untuk trainingnya cukup lama, mungkin saya akan pause dulu. Saya akan nge-skip untuk pada saat training yang sudah cukup pintar. Baik, jadi mungkin dari sekitar 350.000 step, kira-kira untuk rata-rata reward yang didapatkan agent itu sudah mencapai 60 poin. Tapi mungkin di sini agak nge-crash sedikit dari ML Legend-nya. Tapi tidak apa-apa, mungkin saya akan resume ulang trainingnya sampai dia itu mencapai 500.000 step. Baik, jadi mungkin saya akan skip dulu. Baik, jadi ini merupakan training pada saat sudah mencapai sekitar 450.000 step. Bisa kita lihat untuk agent-agentnya itu sudah
lumayan cukup pintar, yang dimana dia sudah lebih mendekati untuk objek yang hijau, dan juga dia untuk mencapai objek hijau itu lebih cepat. Jika kita lihat di sini, stepnya untuk rata-rata reward itu ada di 85 dan sekarang itu ada di 77. Mungkin akan agak fluktuasi sedikit, tapi tidak apa-apa. Mungkin akan mengurang fluktuasinya itu seiring dengan trainingnya. Nah, dan juga di sini sudah selesai training. Kalau misalnya kita lihat, sudah mencapai 500.000 step, dan juga untuk pembelian reward yang didapatkan itu kira-kira ada di 79. Dan jika training sudah selesai, kira-kira untuk outputnya berada pada results di sini. Jadi di resultsnya kita bisa copy aja untuk modelnya yang Onyx ini. Dan setelah kita copy, itu kita bisa simpan di sini, kita replace, dan kita bisa lihat di sini untuk environment-nya kita ganti juga menjadi behavior type, menjadi inference only, dan kita tidak lupa untuk agentnya itu memakai model yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin modelnya terlihat sama, tetapi ini kita sudah kayak override dari model ini. Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya, baik, jadi terlihat seperti sini. Bisa kita lihat ini untuk agentnya, dia pergi explore sedikit dan dia lanjut mengambil objeknya. Setelah itu bisa kita lihat pada agent-agent yang lainnya juga, dia mencari ini mungkin tidak terlalu pintar, tapi ya beberapa ada yang cukup pintar seperti ini. Oke, itu kira-kira dia sudah mengambil 4 objek, makanya kita reset. Nah, bisa kita lihat itu dia mengambil objeknya, dia mencari-cari dan mendekati objek. Bisa kita lihat lagi, dia mencari, mungkin tidak diambil objeknya, tapi sudah cukup dekat. Ya, bisa kita bilang untuk agent yang ini, walaupun main reward itu cuma 79, bisa kita bilang itu sudah cukup baik, yang dimana dia itu tidak eksplorasi secara random, melainkan dia mengeksplorasi mendekati objek yang kita ingin capai. Nah, jadi sekian mungkin untuk presentasi dari ML Agent yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup dengan terima kasih.